Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Novanto Ramses Negara, mahasiswa program Pascasarjana di Universitas Tanjung Pura, jurusan Teknologi Pendidikan. Baik, kali ini kita akan melakukan kembali uji. Jika sebelumnya kita melakukan uji Pirate Text, sekarang kita akan uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Nah, saya sudah menyiapkan judul beserta rumusan masalah ketika akan melakukan uji Wilcoxon. Nah, judulnya yaitu efektivitas penggunaan model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya di kelas 7. Rumusan masalahnya ada dua. Pertama, bagaimana tingkat hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya sebelum sudah diterapkan model pembelajaran berbasis proyek di kelas 7. Kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran berbasis proyek terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya di kelas 7. Nah, hipotesisnya itu HO, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis proyek tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya. Kedua, HA, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis proyek memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya. Nah, kita akan melakukan uji Wilcoxon untuk melihat menjawab mana dari dua hipotesis ini akan muncul. Nah, kemudian jenis eksperimennya yaitu pre-eksperimen, one group, pre-test, post-test design. Nah, ini ada sama dengan sebelumnya. 01 itu diartikan hasil pretest sebelum dilakukan, kemudian ada tanda X, huruf X, perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran berbasis proyek, kemudian 02 itu pada hasil post-test sesudah perlakuan. Saya sudah menyiapkan data simulasinya, ini data simulasinya ini yang kita ujikan, ini adalah hasil pretest, kemudian yang ini adalah hasil post-test. Data ini semuanya sudah saya pindahkan ke SPSS. Nah, untuk melakukan uji Wilcoxon sebelumnya, kita mulai dengan melakukan uji dulu ini. Nah, kita akan melakukan uji normalitas dulu untuk melihat apakah data itu terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Nah, data hasil post-test, hasil pretest dan post-test sudah saya pindahkan di SPSS. Ini datanya. Oke. Dan saya juga sudah memberikan namanya. Sebentar, untuk desimalnya saya ubahkan dulu jadi 0. Nah, kita akan mulai uji normalitas. Pertama kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Nah, kita pindahkan data pretest, kemudian data post-test juga kita pindahkan. Kita pilih yang statistik, kita lihat oke. Lalu klik continue, dan kita klik yang plots. Kita centang yang normality plots with test, kita centang, klik continue, kemudian kita klik oke. Kita akan lihat outputnya seperti apa. Masih berjalan. Nah, ini sudah keluar hasil atau outputnya dari uji normality-nya. Kita akan melihat pada tabel atau pada bagian tes normality-nya. Kita akan tetap mengacu kepada hasil tes yaitu Sapir-Whorf. Kenapa? Karena jumlah sampelnya itu di bawah 50. Kalau di atas 50 maka acuan kita adalah Kolmogorov-Smirnov, tapi karena ini di bawah 50 maka kita harus mengacu pada hasil Sapir-Whorf. Nah, kita lihat nilai ini, data ini sudah saya pindahkan di sini di Word. Oke, kita akan lihat. Nah, nilai signifikan ini data hasil yang kita uji tadi, tes normality-nya. Kita akan melihat nilai signifikansinya itu 0,31. 0,031. Nah, angka ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa diartikan data itu tidak terdistribusi secara normal, sehingga
kita bisa melakukan uji Wilcoxon. Nah, ini tadi angka 0,031 untuk pretest, kemudian untuk angka post-testnya 0,011. Nah, angka ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa diartikan data tidak terdistribusi secara normal sehingga kita bisa melakukan uji Wilcoxon. Nah, selanjutnya kita akan uji Wilcoxon. Kita kembali lagi pada data SPSS-nya. Uji Wilcoxon-nya, kita buka analyze, kemudian kita pilih non-parametric, lalu kita pilih legacy dialog, kita pilih yang to relate sample. Nah, ini kita mulai ada dua kriteria yang bisa dilihat, yaitu kriteria pretest kita pindahkan pada variabel 1, kemudian kriteria post-test kita pindahkan pada variabel 2. Oke. Kita cek lagi. Pastikan tipe tes sudah kita centang ya, karena kita akan melakukan uji tes Wilcoxon, maka yang kita centang adalah tes tipenya itu Wilcoxon. Kita kemudian klik OK. Oke, ini hasil uji Wilcoxon-nya. Sudah saya pindahkan di Word untuk kita analisis lah istilahnya ya, kita analisis. Di sini kita akan melihat negatif rank-nya yaitu 0, kemudian positif rank-nya itu 26, min-nya 13,50, data TIS-nya 0, kemudian totalnya adalah 26. Nah, artinya adalah jika negatif rank yang 0, maka bisa diartikan selisih antara pretest dan post-test berdasarkan hasil uji tidak ada yang mengalami penurunan karena angkanya 0. Sedangkan positif rank-nya itu selisih antara pretest dan post-test yang menunjukkan peningkatan 13,50. Ini dilihat dari min ranking-nya 13,50. Lalu kita akan melihat yang tabel TIS-nya, dijelaskan tidak ada kesamaan nilai pretest dan post-test karena hasilnya 0. Lalu berdasarkan hasil uji Wilcoxon terlihat nilai signifikansinya to-tailednya sebesar 0,0000, maka HA dapat diterima dan HO-nya ditolak. Yang artinya yakni terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya sesudah diterapkan model pembelajaran berbasis proyek di kelas 7. Nah, setelah kita akan uji Wilcoxon, kita akan mencoba melihat N-gain score-nya dari data yang ada dan berdasarkan hasil uji Wilcoxon yang telah dilakukan. Untuk melakukan N-gain score-nya sama dengan sebelumnya, kita ada rumusan. Ini Oke, ini rumusnya untuk N-gain score, yaitu N-gain sama dengan skor post-test dikurang skor pretest, kemudian skor ideal atau skor maksimal itu dikurang skor pretest. Nah, nanti kita akan melihat hasil seperti apa hasilnya, seperti apa hasil skor N-gain-nya, nanti akan dilihat apakah masuk kategori tinggi, kategori sedang, atau masuk dalam kategori rendah. Kita balik lagi ke SPSS, kita akan melakukan uji N-gain score-nya, kita buka transform, kita buka compute variable. Nah, tadi rumusannya skor, kita lihat skor post-test dikurang skor pretest. Oke, kita tulis post kurang pre. Nah, kita masukkan post-test-nya, kemudian kurang pretest. Kita oke kan? Kita lihat di tabelnya sudah muncul belum? Oke, sudah muncul hasil post kurang pretest. Selanjutnya yang kedua kita akan lihat skor ideal atau skor maksimum dikurang pretest. Skor ideal transform lagi compute variable. Oke, kita akan tulis max. Oke, max pretest. Post-testnya kita ganti angka maksimal yaitu 100 dikurang pretest. Kita okekan lagi. Sudah munculkah dia? Oke, sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan melihat N-gain score-nya. N-gain score tadi rumusnya adalah skor post-test dikurang skor pretest, kemudian skor ideal dibagi skor ideal atau skor maksimal dikurang skor pretest.
transform lagi, compute variabel lagi. Tadi mana? Oke, score. Kita hapus dulu yang ini, kita clearkan. Nah, kita tulis di sini n-gain score. N-gain score, post test, kita pindahkan dibagi maksimal kurang pretest. Kita oke kan? Kita lihat lagi hasilnya. Oke, sudah muncul. Ini sudah muncul n-gain score-nya. Lalu kita coba kita cek dulu apakah ini bisa dikurangkan jadi jadi 0. Kita ubahkan jadi 0, bisa tidak? Oke. Sudah dapat angka n-gain score. Nah, selanjutnya kita akan melihat persentase, n-gain score persentase. Tahapannya sama, kita pilih transform, kita pilih compute variable, kemudian kita tambahkan di sini di n-gain score persen. Nah, persen, maka ini kita hapus dulu. Kita pindahkan kriteria n-gain score-nya ke kolom numeric expression, kemudian dikali 100. Oke kan. Dikali 100, kita lihat apakah sudah muncul. Ya, sudah muncul nilai angka n-gain score persen. Setelah ini kita lakukan, kita akan mencoba melihat min dari data yang sudah kita analisis. Min itu untuk menjawab apakah n-gain score itu masuk dalam kategori tinggi, sedang atau rendah. Nah, kalau dia tinggi, nilainya lebih besar dari 0,07. Kalau sedang 0,3 lebih kecil dari nilai skor, kemudian lebih kecil dari 0,07. Sedangkan rendah, skornya itu lebih kecil dari 0,3. Nah, untuk lakukan melihat itu tadi, kita mesti mulai dari klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kita pilih yang deskriptif. Nah, kita lihat di sini, kita bisa memilih dua, yaitu n-gain score, kita pindahkan di kolom variabel, kemudian kriteria n-gain score persen kita pindahkan di kolom variabel juga. Optionnya sudah kita pindahkan, maka kita akan klik OK. Kita akan lihat hasilnya. Nah, n-gain score-nya, kita akan lihat saya sudah pindahkan data ini di Word agar kita lebih mudah menganalisisnya. Oke. Nah, oke, kita akan melihat n-gain score-nya tadi itu 0, kalau dari sini sebentar saya pindahkan dulu. Saya buka dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kita akan lihat nilai n-gain score-nya adalah 0,0482 atau dengan persentasenya tadi n-gain score persennya adalah 48185. Itu saja 482 saja, 4,82. Maka nilai n-gain score adalah 0,482 atau dalam bentuk persen, dalam bentuk n-gain score persen itu 4,82%, berarti masuk dalam kategori rendah. Kita lihat apakah masuk dalam kategori rendah. Oh, masuk dalam kategori sedang. Masuk dalam kategori sedang.
itu lebih kecil dari nilainya nilai engine score-nya lebih kecil dari 0,7. 0,7 tadi kan 0,4. Oke, maka dapat diartikan penerapan model pembelajaran berbasis proyek terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya di kelas 7 dengan keefektifan itu kategori sedang berdasarkan hasil uji yang sudah kita lakukan. Baiklah, itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan uji Wilcoxon menggunakan SPSS dengan judul efektivitas menggunakan model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya di kelas 7. Rumusan masalah sudah terjawab, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran berbasis proyek terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem tata surya di kelas 7. Demikian yang informasi bisa saya bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.